Halo Sobat Pengayoman, selamat datang di podcast Kusuma, sebuah wadah digital dari kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dalam penyampaian isu hukum aktual saat ini. Pada hari ini, telah bergabung bersama kita narasumber hebat dari kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, yaitu Kak Lamria. Selamat datang, Kak. Terima kasih, Aji. Gimana nih, Kak, kabarnya? Baik, luar biasa. Aji bagaimana? Sehat walafiat, Kak. Syukurlah. Iya. Jadi, Kak, sebelum kita masuk nih ke topik kita pada hari ini, kawan-kawan dari Sobat Pengayoman pengen tahu nih, Kak, Kakak ini sebagai apa sih di Kanwil? Boleh dong diceritain, Kak? Terima kasih atas pertanyaannya. Sampai hari ini kakak masih menjadi penyuluh hukum pada kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Oke. Sudah berapa lama nih, Kak? Dalam artian, kenapa sih, Kak, kakak milih formasi penyuluh hukum ini? Sebenarnya awalnya karena tertarik ya, Aji ya. Tertarik karena memang selama ini kan kita lebih mengenal penyuluh pertanian, penyuluh agama, penyuluh KB, seperti itu. Ketika ada pembukaan untuk melamar menjadi penyuluh hukum ya, melalui jalur passing, kakak mencobanya dan ternyata lulus. Jadi dilantik tahun 2019 sampai sekarang ini, kakak masih menjadi penyuluh hukum. Ada nggak sih, Kak, motivasi tersendiri kenapa memilih penyuluh hukum? Sebenarnya setelah masuk ya, mulai dilaksanakan setahun pertama, 2 tahun pertama memang butuh banyak penyesuaian ya, Aji ya. Karena memang pada dasarnya penyuluh hukum ini adalah orang yang memang sehari-harinya banyak berinteraksi dengan masyarakat. Artinya kita memang harus memberikan informasi terbaru kepada masyarakat. Nah, setelah dijalani lama-lama kok jadi asik ya, Aji ya. Asik ya. Setiap hari kita bertemu banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat, berbagai macam karakteristik seperti itu ya. Dan kita harus terus memantau isu hukum yang paling aktual untuk menyampaikan kembali ke masyarakat juga gitu. Oke, jadi kakak ini kan sudah sangat sering berinteraksi dengan masyarakat. Tentu saja sering menjumpai permasalahan-permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat. Dalam memandang hal tersebut, gimana nih, Kak, pendapat kakak terhadap isu permasalahan hukum yang dialami masyarakat pada saat ini? Sebenarnya kita sebagai masyarakat pasti ikut prihatin ya, Ji ya. Prihatin karena memang banyak sekali memang yang timbul permasalahan hukum itu terjadi pada kalangan generasi muda kita begitu. Tetapi memang prihatin saja tidak cukup. Karena kakak juga seorang penyuluh hukum, tentu kakak harus berbuat ya, dalam arti lebih ekstra mungkin ya, untuk menyadarkan masyarakat, melalui penyuluhan hukum ya, turun ke masyarakat, memberikan informasi hukum terbaru, seperti itu. Dengan harapan tentu ke depannya supaya masyarakat akan lebih sadar hukum, dan lebih patuh pada hukum yang berlaku. Oke. Ini kan, Kak, stigma masyarakat kan menganggap bahwasannya hukum itu ribet dan mahal. Betul. Apakah ada nih kehadiran dari pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, Kak? Sebenarnya pemerintah hadir ya, Ji ya, melalui Kementerian Hukum ya, dalam program bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, di mana di situ disebutkan bahwa sebenarnya masyarakat tidak mampu ataupun masyarakat miskin itu berhak mendapatkan bantuan gratis secara cuma-cuma seperti itu. Ada nggak sih, Kak, syarat khusus dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma itu? Tidak rumit ya persyaratannya, artinya persyaratannya itu gampang dipenuhi seperti itu. Nah, antara lain permohonan yang memuat identitas, kemudian data dukungnya pasti ya, dan uraian kronologis permasalahan, serta yang paling penting tuh, Ji, ada surat keterangan tidak mampu ataupun miskin dari pejabat yang berwenang. Seperti itu. Berarti syarat-syaratnya mudah, dan juga kehadiran pemerintah dalam hal ini memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum tersebut, ya kan, Kak? Iya, betul sekali. Tentunya dengan adanya bantuan hukum gratis ini, masyarakat yang menghadapi ya ataupun berhadapan dengan hukum itu tentu akan lebih mudah dalam mendapatkan pendampingan, kemudian dapat pencerahan seperti itu tentang informasi hukum yang mungkin sebelumnya dia tidak ketahui, seperti itu, Ji. Boleh dikasih tahu, Kak, berapa jumlah dalam hal ini OBH ya, Kak, organisasi bantuan hukum dari pemerintah terkhusus di Sumatera Utara yang ada saat ini? Memang dalam Undang-Undang Bantuan Hukum itu disebutkan bahwa ada pemberi bantuan hukum dan ada penerima. Penerima tentu masyarakat yang tidak mampu tadi. Pemberinya adalah organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum yang tentunya sudah diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan mendapatkan sertifikat akreditasi seperti itu. Nah, tentu saat ini di Sumatera Utara ada 51 ya organisasi bantuan hukum yang siap memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat dan tersebar di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Begitu, Ji. Ada 51 OBH ya, Kak? Betul, ada 51. Itu apakah sudah bisa mengatasi permasalahan yang ada atau dalam artian dapat mengakomodir kepentingan masyarakat?
Memang ada permasalahan ya di kendala di lapangan karena memang ada kabupaten yang belum memiliki organisasi bantuan hukum seperti itu. Jadi bagaimana dengan masyarakat kita? Tentu masyarakat akan kesulitan ya mendapatkan bantuan hukum gratis cuma-cuma ini. Nah tentu memang harus dipikirkan bagaimana solusi terhadap masalah ini. Apa nih Kak inovasi dari Kementerian Hukum dalam mengatasi keterbatasan ini? Tahun ini Kementerian Hukum ya itu melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional meluncurkan program pos bantuan hukum desa kelurahan, di mana diharapkan dengan adanya pos bantuan hukum ini layanan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat di desa kelurahan ya dalam hal ini ya tingkat akar rumput itu mudah untuk mengakses layanan bantuan hukum, Ji. Seperti itu. Jadi pos bantuan hukum ini ada di semua desa kelurahan, begitu. Oh, berarti ada di semua desa dan kelurahan? Iya, betul. Saat ini ada jumlahnya sekitar 4.500 ya pos bantuan hukum yang sudah terbentuk di Sumatera Utara. Ya, lumayan juga ya dibanding dengan jumlah 6.110 desa kelurahan. Artinya sudah lebih dari 70% seperti itu aja. 70%. Dalam artian berarti keterbatasan OBH dibantu oleh hadirnya pos bantuan ini. Betul, langsung di tingkat akar rumput sehingga masyarakat kan pasti tidak sulit lah ya menjangkau kantor desa atau kantor lurah, bisa datang langsung seperti itu, bertemu paralegal kita di sana. Nah, paralegal ini adalah kelompok Kadarkum sebenarnya, anggota kelompok Kadarkum yang dilatih sedemikian rupa oleh Kementerian Hukum sehingga mendapatkan sertifikat paralegal. Jadi statusnya menjadi paralegal bersertifikasi seperti itu yang akan melayani masyarakat kita di pos bantuan hukum. Oke, boleh dikasih tahu nih Kak, permasalahan hukum apa yang biasa ditangani oleh pos bantuan? Sebenarnya tidak ada batasan ya hingga sampai ini ya, boleh perdata, pidana ataupun tata usaha negara. Tapi setidaknya selain memberikan konsultasi bisa dikoordinasikan di pos bantuan hukum. Meskipun saat ini secara umum bahwa yang banyak diselesaikan di pos bantuan hukum adalah tindak pidana ringan dan delik aduan seperti itu. Apakah penyelesaian pendampingan hukumnya melalui non litigasi atau litigasi nih Kak dalam pos bantuan ini? Pos bantuan hukum pada dasarnya memang banyak membantu dalam hal non litigasi seperti itu. Tapi di pos bantuan juga kita bisa mendapatkan layanan rujukan advokat. Artinya ketika nanti permasalahan tidak bisa selesaikan secara non litigasi, maka permasalahan tersebut bisa dirujuk oleh paralegal ke advokat. Tentunya diutamakan advokat kita dari OBH yang sudah terakreditasi tersebut. Jadi apapun permasalahannya, baik itu diselesaikan dengan non litigasi maupun litigasi, tetap ada solusinya Kak, dari pemerintah. Betul. Dan bisa dikoordinasikan di pos bantuan. Saat ini kan Kak, pemerintah tuh sedang gencar dalam melakukan transformasi hukum. Salah satu halnya ialah penyelesaian perkara melalui restoratif justice, yang dimana bahwasanya fokus penyelesaian masalah ialah pemulihan hak antara pelaku, korban, atau pihak-pihak yang sedang berperkara, atau dalam artian sedang berkonflik hukum. Boleh dong Kak diceritain atau gimana nih Kak menurut Kakak peran pos bantuan dalam mendukung program transformasi hukum tersebut? Ini pertanyaan yang menarik ya, memang sangat berperan ya pos bantuan hukum ya, karena memang kan di pos bantuan itu kan selain layanan informasi hukum ya, konsultasi hukum ya, pojok baca hukum, kemudian rujukan advokat seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kemudian ada layanan koordinasi antara aparat penegak hukum dan koordinasi terkait bila masalah tersebut harus terus ke ranah litigasi seperti itu. Tapi pos bantuan juga paling utamanya adalah tempat mediasi ya, tempat penyelesaian selisih, tempat penyelesaian konflik, tempat penyelesaian sengketa seperti itu. Tapi unsur yang terlibat di dalam itu sebenarnya bukan hanya paralegal saja, tetapi juga melibatkan kepala desa dan lurah yang memiliki peran sangat strategis pastinya. Kemudian melibatkan Babinsa, Babin Kantipmas, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Jadi memang pos bantuan ini memiliki fungsi yang cukup kompleks ya, Aji ya. Karena memang pos bantuan ini memang diperuntukkan untuk mendukung, terutama restoratif justice itu kan sudah disebutkan ya dalam KUHP baru kita yang akan berlaku 2 Januari yang akan datang seperti itu. Menurut Kakak, apakah restoratif justice ini dapat mengurangi beban perkara di pengadilan dalam penyelesaian perkaranya? Pastinya ya, kalau sudah selesai damai ya di pos bankum ya, semua warga kita yang saling silang pendapat, yang bersengketa, yang berkonflik itu bisa selesai damai di pos bankum, tentu ini akan mengurangi beban pengadilan, akan semakin banyak permasalahan itu bisa selesai di pos bantuan hukum. Memang itu harapan ke depannya. Oke, terima kasih Kak. Jadi ini Kak, di Kanwil ini kan ada formasi analis hukum yang dimana bertugas memiliki tugas dan fungsi dalam menganalisis permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Sedangkan Kakak sendiri merupakan seorang penyuluh yang memiliki tugas dalam menyampaikan edukasi hukum kepada masyarakat. Melihat dua formasi tersebut, gimana nih Kak dalam pandangan Kakak terhadap sinergitasnya atau kolaborasi apa yang bisa diciptakan?
Sebenarnya penyuluh hukum kan punya tugas yang cukup besar, yaitu menyusun peta permasalahan hukum ya. Untuk Provinsi Sumatera Utara pasti menyusun peta permasalahan hukum Provinsi Sumatera Utara yang tentunya berangkat dari peta permasalahan kabupaten kota seperti itu. Jadi memang dari peta itu akan nampak atau akan terlihat apa sih permasalahan hukum yang sedang menonjol, apa sih permasalahan hukum yang sedang aktual gitu yang terjadi di masyarakat kita. Nah di sisi lain ya, fungsional analis hukum juga memang berperan dalam menganalisis isu-isu aktual ya terkait permasalahan hukum di kalangan masyarakat seperti itu. Jadi kan peta permasalahan hukum yang disusun penyuluh hukum itu bisa menjadi sumber ataupun bahan untuk analis hukum melaksanakan analisis, dan tentunya akan diharapkan menghasilkan rekomendasi untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang memang sangat dibutuhkan di tengah masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Jadi sangat berkaitan erat aja. Jadi dua formasi ini bisa berkolaborasi ya kan Kak, dalam mendukung pemerintah dalam transformasi hukum seperti itu ya Kak? Betul, sangat penting ya, sangat strategis ya dua fungsional ini saling berkolaborasi, dan itu memang diharapkan akan ada sinergitas yang baik dan terus-menerus antara dua fungsional ini. Oke. Kak, dalam hal ini kan pemerintah terkhusus kantor wilayah kita kan Kementerian Hukum, dan kita saat ini sedang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara kan mendukung transformasi digital. Menurut Kakak seberapa efektif sih atau seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat dengan menggunakan media digital seperti saat ini kan kita sedang podcast nih. Ya. Iya, gimana nih Kak? Pandangan Kakak terhadap hal ini gitu? Tidak dapat kita pungkiri ya bahwa media-media mainstream ya seperti media cetak ya, televisi saat ini memang sudah menjadi pilihan berikutnya begitu ya. Apalagi generasi sekarang ya, generasi muda kita sekarang itu memang lebih banyak mendapatkan informasi di media sosial ya, seperti kita sekarang podcast ya, YouTube streaming dan banyak lagi seperti itu ya. Karena memang instan ya, cepat ya dalam genggaman informasi itu setiap saat dengan mudah bisa diakses seperti itu. Yang penting ada kuota internet ya Haji ya. Ada kuota internet. Itu sih yang penting, kuota. Iya, ada kuota internet. Kalau tidak ada kuota tidak bisa akses ya. Jadi memang dengan adanya transformasi digital ya, sehingga sekarang semuanya sebelah digital seperti itu. Bahkan kita absen juga digital ya Ji ya. Nah seperti itu. Jadi memang ini adalah suatu media alternatif yang saat ini menjadi favorit dari berbagai lintas generasi seperti itu, karena memang mudah sekali untuk mendapatkan informasi. Jadi memang menurut saya sih memang podcast ini sangat efektif ya untuk penyebaran informasi hukum seperti yang kita lakukan sekarang. Penyebaran bukan hanya informasi hukum ya, semua informasi terbaru itu bisa diakses dengan mudah di internet ya. Oke. Kakak kan biasa menyampaikan edukasi kan langsung nih ke masyarakat kan. Penyuluh hukum langsung dalam dalam mengumpulkan masyarakat, menghimpun masyarakat, dan memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Dan itu di daerah-daerah. Melihat bahwasannya dunia sudah berubah. Kita sekarang hidup di dunia digital di mana informasi cepat berkembang dan segala macam. Dan melihat dua hal tersebut, mana nih Kak yang kira-kira yang jauh lebih efektif? Apakah kita datang langsung dalam memberikan penyuluhan hukum atau melalui media seperti ini? Sebenarnya dua-duanya punya keunggulan dan kekurangan sendiri. Kalau kami ya penyuluh hukum ya, memang ada dua opsi ya, penyuluhan hukum langsung ya, tatap muka ya, kita bertemu audiens, bertemu masyarakat langsung, dan penyuluhan tidak tatap muka ya, atau penyuluhan hukum tidak langsung. Seperti saat ini adalah penyuluhan hukum tidak langsung namanya. Memang punya keunggulan dan kelemahan ya Ji ya. Memang kalau ini akan menjangkau lebih banyak audiens dengan jumlah yang tidak terbatas, unlimited gitu ya. Kita tidak tahu ada berapa orang, mungkin ya berapa ibu orang yang sedang menyaksikan podcast kita. Dan bisa diputar ulang begitu ya. Kalau penyuluhan hukum tatap muka itu kan setelah selesai. Tidak ada lagi lanjutannya, seperti bubar audiens ya sudah selesai. Tetapi ada satu hal yang memang tidak dimiliki penyuluhan hukum media digital seperti ini, yaitu penyuluhan hukum tatap muka itu kita bisa interaksi langsung. Nah, kita bisa melihat gestur ya, mimik wajah, kita bisa berkonsultasi apa masalah dan kendala. Nah, itu adalah kekurangan satu sisi yang tidak dimiliki oleh media digital. Tetapi kalau untuk menjangkau banyak masyarakat dari segala masyarakat dalam waktu cepat, instan, mudah dan banyak, tentu ini adalah pilihan paling tepat untuk melakukan penyuluhan ataupun penyampaian informasi melalui media digital. Oke. Jadi perkembangan dunia digital kita imbangin dengan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat ya Kak. Betul. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih atas semua jawaban yang telah diberikan pada hari ini. Tadi kita sudah sangat banyak ya kan Kak kita bahas mengenai apa itu bantuan hukum.
syarat-syaratnya seperti apa, OBH itu apa. Terus pos Bankum lagi kita tadi sudah bahas bahwasannya sudah sangat tersebar ya Kak di Sumatera Iya, Utara, pos Bankum itu sendiri. 4.500. Iya, itu Luar sangat biasa sekali. itu angka yang bukan kecil, itu sangat banyak. Tentu saja bahwasanya seiring berjalannya waktu diharapkan bahwasanya pos Bankum bisa menyentuh seluruh pelosok yang ada di Sumatera Amin. Utara khususnya ya kan Kak. Baik Kak, terakhir nih Kak, penutup, boleh dong dikasih closing statementnya kepada sahabat pengayoman kita. Baik, terima kasih. Ini penting ya, closing statement ya. Jadi, Sobat Pengayoman ya, dengan adanya program pos bantuan desa kelurahan, ini kami sangat berharap bahwa nantinya semua permasalahan hukum yang dihadapi ya, semoga tidak bermasalah ya Ji ya. Jika mengalami, Amin. itu dapat datang ke pos bantuan hukum desa kelurahan terdekat. Jangan ragu-ragu, karena para legal yang sudah dilatih Kementerian Hukum akan berjaga di sana dan pasti akan memberikan informasi hukum serta konsultasi terbaik untuk Sobat Pengayoman yang mengalami permasalahan. Dan jika bisa diselesaikan secara damai, kenapa kita harus masuk ke ranah litigasi? Bisa kita selesaikan dengan baik-baik di pos bantuan hukum. Karena lebih murah, lebih cepat, ya kan? cepat dan tepat sasaran. Oke, terima kasih Kak Lamria. Terima kasih telah meluangkan waktu pada hari ini. Jangan bosan-bosan ya Kak. Siap. Sampai jumpa. Terima kasih Aji. Oke, sampai jumpa di waktu yang lainnya. Yes. Terima kasih kepada Sobat Pengayoman yang telah menyaksikan podcast ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi yang telah kami sampaikan kepada masyarakat bisa bermanfaat dan memberikan wawasan pengetahuan yang baru pada masyarakat. Sekian dari saya. Sampai jumpa di podcast Kusuma selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.